Saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi hidayah dan karunia sehingga sampai di titik saat ini. Dan terima kasih kepada Bapak Awan Santosa, SE, MSc yang telah membimbing saya sampai saat ini. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Sulhan. NIM saya 18051197 Prodi Manajemen. Baik, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya. Perusahaan PTPN4 bergerak di bidang usaha agroindustri dengan membudidayakan perkebunan dan pengolahan komoditas kelapa sawit yang meliputi pengelolaan areal tanaman, pemeliharaan tanaman, pembibitan, pengolahan tandan buah segar menjadi minyak nabati, mentah, dan kernel sawit. Di dalam penelitian ini, saya mengambil variabel motivasi, kompensasi, budaya organisasi, dan kinerja karyawan. Untuk variabel motivasi merupakan model dasar yang harus dimiliki oleh setiap karyawan untuk melakukan suatu pekerjaan, karena karyawan yang memiliki motivasi yang tinggi mungkin memiliki kinerja yang hampir sempurna. Motivasi juga dapat diartikan sebagai dorongan bagi pekerja. Kompensasi, yaitu apa yang diterima oleh seorang pekerja secara timbal balik atas pekerjaannya, yang diberikan baik upah gaji atau tunjangan lainnya seperti dana pensiun. Untuk budaya organisasi, budaya organisasi adalah bagaimana organisasi belajar untuk berhubungan dengan lingkungan, yang mungkin merupakan kombinasi dari perilaku, cerita, ide-ide lain untuk mencari tahu apa itu artinya bekerja. Dan kinerja karyawan yang terakhir merupakan unsur penting di dalam melakukan pekerjaan untuk memperoleh prestasi. Dan rumusan masalah yang saya ambil adalah apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Dan yang kedua, apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PTPN4 Ajamu? Dan yang ketiga, apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PTPN4 Kebun Ajamu? Apakah motivasi kerja, kompensasi, dan budaya organisasi berpengaruh secara bersamaan pada PTPN4 Ajamu? Kerangka pikir. Untuk variabel motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan yang kedua, kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan yang ketiga, budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan yang keempat, variabel motivasi, kompensasi, dan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Untuk metode penelitian, populasi dan sampel. Populasi, adapun populasi yang saya ambil dari penelitian ini adalah seluruh karyawan PKS PTPN4 Ajamu yang berjumlah 134 orang karyawan. Dan sampelnya itu saya mengambil 100 orang. Alat pengumpulan data yaitu wawancara dan kuesioner. Selain itu, uji instrumen, yaitu ada uji validitas dan reliabilitas. Uji asumsi klasik, yaitu ada uji normalitas, heteroskedastisitas, uji multikolonialitas, dan yang terakhir teknik analisis data, uji regresi linear bergana, dan uji koefisien determinasi. Untuk hasil analisis regresi linear berganda, yaitu untuk di konstan menunjukkan nilai konstanta dari kinerja karyawan, yang berarti jika pengaruh motivasi, kompensasi, dan budaya organisasi yang sama dengan 0, maka nilai kinerja karyawan adalah sebesar 4,002. Artinya kinerja karyawan adalah sebesar 4,002. Dan untuk yang X1 motivasi, artinya apabila penilaian terhadap variabel motivasi meningkat satu satuan, maka penilaian terhadap variabel kinerja karyawan akan meningkat sebesar 0,534 satuan. Variabel motivasi memiliki arah pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Dan untuk yang X2 atau kompensasi,
beta 2 sama dengan min 0,042. Artinya, apabila penilaian terhadap variabel kompensasi meningkat satu satuan, maka penilaian terhadap variabel kinerja karyawan akan menurun sebesar min 0,042. Variabel kompensasi memiliki arah pengaruh negatif terhadap kinerja karyawan. Untuk variabel X3 atau budaya organisasi, beta 3 sama dengan 0,181. Artinya apabila penilaian terhadap variabel budaya organisasi meningkat satu satuan, maka penilaian terhadap variabel kinerja karyawan akan meningkat sebesar 0,181 satuan. Variabel budaya organisasi memiliki arah pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Dan selanjutnya itu uji koefisien determinasi. Dari hasil olah data di atas diperoleh nilai adjust R-square sebesar 0,311. Artinya variabel dependen atau Y dalam model yaitu kinerja karyawan dijelaskan oleh variabel independen yaitu motivasi, kompensasi, dan budaya organisasi sebesar 31,1%, sedangkan sisanya sebesar 68,9%. Itu dijelaskan variabel lain di luar penelitian ini. Untuk uji simultan, berdasarkan hasil olah data yang dilakukan, maka diketahui hasil uji F hitung sebesar 15,920 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai F hitung sebesar 15,920 lebih besar dari F tabel yang sebesar 2,70 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Artinya HA diterima atau terdapat pengaruh secara simultan antara motivasi, kompensasi, dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Untuk kesimpulan, berdasarkan analisis data yang digunakan peneliti terhadap variabel-variabel motivasi, kompensasi, dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan PT Perkebunan Nusantara 4, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT PN 4 Ajamu. Dan yang kedua, kompensasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT PN 4 Kebun Ajamu. Dan yang ketiga, budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT PN 4 atau PT Perkebunan Nusantara 4. Dan yang terakhir, motivasi, kompensasi, dan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kinerja karyawan PT Perkebunan Nusantara 4. Terima kasih.